ya Rabbal. Ya, tapi kan Ustaz Abdul Somad nggak pernah buat dosa, nggak pernah maksiat, nggak pernah mencuri, nggak pernah sakau, nggak pernah narkoba. Kata siapa? Kan karena nggak ketahuan. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Ini hari ini tausiah saya yang kelima. Jadi kira-kira hari ini siapa yang paling banyak ngomong? Tolong jaga juga perasaan saya. Abdul Somad ini silapnya banyak, dosanya banyak, salahnya banyak, tapi insya Allah Allah akan membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Ilahi lastuli firdausi ahla. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Engkau mau masuk surga Abdul Somad. Aku tidak layak masuk surgamu ya Allah. Dosaku banyak, dosa lisan, dosa hati. Aku merasa lebih hebat. Semua menyebutkan nama aku, datang protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Somad, Kembang Hidung 2 derajat. Datang lagi kiai, kita menunggu begitu lama, akhirnya Kiai Haji Abdul Somad datang. Langsung saya cepat biar jangan terlalu kembang. Allahu Akbar. Begitulah dosa. Dosa yang kita anggap sebagai dosa, semua mengatakan dosa. Minum khamar, dosa. Judi, dosa. Laga ayam, dosa. Zina, dosa. Semua tahu dosa. Tapi ada orang yang tidak menganggap dosa. Apa itu? Merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi. Dari tadi saya melihat layar ke sana, gambar saya terus. Makanya saya pura-pura bersikir. Padahal saya mau ngambil kue ke depan. Kalau sudah mau saya ambil, gambar saya di depan. Abdul Somad, rupanya gayamu seperti orang yang tawadhu karena kamera menyala. Menyala abangku. Orang tidak menganggap itu dosa, padahal itu adalah dosa. Dulu kami, kata sahabat, melihat perbuatan sebesar ujung rambut itu sebesar bukit Uhud. Orang-orang yang merasa dirinya buat salah, pernah terjerembab dalam perbuatan maksiat, menetes air matanya di tengah malam, dihapuskan Allah segala silap salah dosanya insyaallah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti dia tidak pernah berdosa, putih bersih setulus-tulusnya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha semuanya insyaallah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad bersolawat? Dia langsung otomatis, begitu drone ada langsung solawat. Insya Allah, tabarakallah. Apakah Bapak Ibu bahagia malam ini? Me too. Aku juga bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia karena bersama orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa dia akan mati dengan dosa-dosanya. Tubu ilallah, engkau yang sudah berjalan terlalu jauh dari jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima, jalanku lurus, tapi engkau melewatinya jauh dari jalan Allah. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Taubatan nasuha, taubat nasuha, nasoha, nasuha diambil dari 3 huruf nasoha. Saya dibawa ke dalam hutan. Jadi
kalau Kiai tadi mengatakan, Ustaz Abdul Somad, jalan kita dulu ketika Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani datang, jalannya berlobang. Saya pun dibawa ke dalam hutan untuk melihat sarang lebah. Ustaz Somad, ini kami siapkan sepatu bot. Nanti di dalam hutan itu ada lubang. Siap, saya pun pakai sepatu bot. Begitu masuk ke dalam, lubangnya sepinggang. Naik ke atas, sepatu botnya tinggal. Kami masuk 20 orang ke dalam hutan. Sampai ke dalam hutan dihitung tinggal 10. Yang 10 tidak lulus fit and proper test. Sampai ke dalam saya pun dipakaikan pakaian, semua tertutup. Saya katakan ke panitia, ini astronot bukan ustadz, ini penyelamat dari serangan lebah. Lalu kemudian diambil anak panah, ditembakkan ke atas, lalu kemudian tali pancing berputar turun ke bawah, ditarik tali sebesar lengan. Di ujung tali pancing menarik ke atas. Saya tanya, berapa meter panjangnya? 50 ke atas, 50 ke bawah, 100 meter Ustaz. Wow, amazing. Lalu 2 orang menarik, 1 naik ke atas, tarik sampai ke atas. Begitu dia sampai ke atas, dia cabut goloknya, lalu kemudian dia tebaskan ke sarang lebah. Sarang lebah itu pun jatuh ke bawah. Kami menahan, menyaringnya. Lebah yang disaring, sarang lebah yang disaring dengan kain tipis, meneteskan lebah murni di tampung. Itulah proses disebut dengan nasoha. Nasoha menyaring sarang lebah sehingga sampah-sampahnya tinggal di atas, lilitnya tinggal, anak lebah tinggal, induk lebah tinggal, ranting kayu tinggal. Yang keluar di bawah madu yang asli, diminum pulang ke rumah. Apa tanda madu itu asli? Bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah berarti asli. Proses menyaring madu ini dalam bahasa Arab disebut dengan nasoha, nasuha. Kenapa taubat itu dikatakan seperti menyaring madu? Karena kita sesungguhnya banyak sampah-sampahnya, ada lilitnya, ada anak lebahnya, ada sampahnya, ada daunnya, ada rantingnya. Dan ketika disaring dengan proses penyaringan yang sempurna, terasalah manisnya madu lebah. Maka kalau sudah berkumpul, Kiai, kalau boleh tahu, ini pengajian Asyabab, pemuda insaf ini sekali datang berapa orang? 2.000 orang, 3.000 orang. Kenapa bisa begitu ramai? Mereka sudah merasakan manisnya solawat nariyah, merasakan manisnya maulid, merasakan manisnya duduk bersama para ulama. Orang yang belum merasakan, apa kata pepatah Arab, lam ya'rif man lam yadhuk. Orang yang tidak pernah mencicipi maka tidak akan pernah merasakan manisnya. Mudah-mudahan manisnya dakwah ini kita rasakan istiqomah sampai kita mati nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Ustaz Abdul Somad, ahlan wa sahlan. Ahlan saudara, sahlan mudah. Kau datang sebagai saudara, segala urusanmu mudah. Saya senang kalau disambut dengan ahlan wa sahlan. Kadang-kadang kita disambut dengan tulisan di keset kaki, welcome. Well, bagus, come, datang. Datangnya bagus, pulangnya belum tentu bagus. Begitu datang langsung saya disuguhkan kopi. Ustaz Abdul Somad, ini kopi pilihan, kopi yang sudah lulus apa Pak? Musabakoh Kopi Internasional. Bibitnya bibit pilihan, bijinya biji pilihan, diputik yang sudah masak, lalu diolah. Dan coba Ustaz rasakan. Dia pun meletakkan ujung tepi bibir, saya pun meletakkan gelas di tepi bibir. Hirup Ustaz, saya hirup. Seruput Ustaz, saya seruput. Bagaimana rasanya Ustaz? Pahit. Ustaz belum bisa merasakan manisnya kopi. Untuk merasakan manisnya kopi saja perlu berpuluh tahun, apalagi merasakan manisnya majelis ilmu. Saya yakin dan percaya Allah sudah menanamkan itu ke hati para jamaah. Mudah-mudahan Allah mempertahankan manisnya itu dalam hati kita insyaallah.
Kalau kita sudah makan, sudah minum, tapi tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasakan manisnya sholawat, tidak merasakan manisnya thalabul ilmi, tidak merasakan manisnya majelis ilmu, tidak merasakan manisnya duduk dengan ulama, perlu curiga, jangan-jangan kita makan haram. Saya tidak pernah makan haram Pak Ustadz, nasinya halal, air minumnya halal, ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia yang sekarang pindah ke Kementerian Agama. Bukan masalah itunya Besti, tapi masalah dia didapatkan dengan cara yang tidak baik. Kulu, makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Penyakit belum tentu laknat, boleh jadi dengan penyakit itu digugurkan segala dosa-dosa. Mudah-mudahan saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya. Ya yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Ada penyakit susah hati, galau, gundah gulana, bahkan duri yang menusuk tapak kaki. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Dengan cara itu Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Miskin belum tentu laknat, boleh jadi cara Allah untuk menjaga kita. Yang paling kita khawatirkan adalah badan sehat tapi tidak merasakan manisnya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Badan sehat, tidak kurang satu apapun, tapi tidak merasakan manisnya tahajud di tengah malam. Orang sudah tahajud masih lagi. Orang sudah sholat subuh masih juga lagi, dibangunkan nggak juga bangun. Begitu bangun langsung jamak takhir subuh dan duha yang tidak ada dalam mazhab manapun. Mudah-mudahan kita semua masa lalu kita bergelimang dosa. Siapa yang tidak pernah silap dan salah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, dan semua yang hadir ini adalah keturunan Nabi Adam. Betul? Yang tidak mengaku keturunan Adam berarti keturunan. Ustaz Somad ngomongnya dengan begitu nggak sopan, nggak tata krama. Bukan saya yang ngomong, itu kata Charles Darwin. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Dari Adam. Dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hidup di dunia ini kita diuji dengan berbagai macam ujian. Dunia ini adalah darul ikhtibar, darul ibtila. Mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian dan mendapatkan predikat husnul khatimah insyaallah. Ada yang diuji dengan harta berlimpah, tapi dengan hartanya dia justru membangun masjid. Yang kaya-kaya jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan semua yang hadir ini rezekinya berlimpah insyaallah. Membangun asrama, membebaskan tanah, 2-3 cak semen, batu bata, batu kerikil. Selesai acara, orang-orang kaya berdatangan menemui kiai. Pak Kiai, ternyata saya selama ini diuji. Saya sangka kaya ini prestasi, saya sangka kaya ini adalah kehebatan. Rupanya kekayaan ini ujian. Saya mau lulus ujian Kiai. Berapa asrama yang belum selesai, berapa pagar yang belum selesai, berapa kelas yang belum selesai. Kamu mau bantu? Enggak, nanya aja. Ada orang menganggap kalau dia sakit dia anggap ujian, kalau dia miskin dia anggap ujian, kalau dia belum ketemu jodoh dia anggap ujian. Tapi kalau dia kaya raya, dia punya kekuasaan, dia katakan alhamdulillah. Ini mobil siapa? Alhamdulillah masih kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat. Ganteng juga ujian, cantik fitnah, kaya ujian, harta. Wa balawnahum bil hasanat, kami uji mereka dengan hasanat. Semua hasanat adalah ujian. Apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ganteng, gantengnya adalah ujian. Bagaimana hebatnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu ganteng. Kalau dia duduk di sebelah orang yang kurang ganteng, jadi ikut ganteng. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Beda sama foto model artis sekarang.
Kita duduk di samping dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia macam-macam. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju' lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, bangkrut, kebakaran, kehilangan, wal anfus, sakit, mati, was samarat, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, apa yang keluar dari mulut mereka? Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan masa lalu kita yang bergelimang dosa diampunkan Allah semuanya insyaallah. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istiqomah dalam istighfar, 3 diberikan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya nggak suka istighfar yang pakai lagu-lagu ngelantun nyanyi gitu Pak Ustaz. Oke, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya nggak mau istighfar yang pakai suara Pak Ustaz. Saya mau istighfar yang silent. Yang penting jelas. Sekarang banyak orang istighfar mau ngambil cepat aja. Jangan sampai nanti ketika dibuka buku catatan amal kita, Iqra, baca, Iqra kitab, baca buku catatan amalmu, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai alat menghitung segala perbuatanmu. Ketika dibaca, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun, keterangan, kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi, saya minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang maksum, yang bersih, dijamin masuk surga, yang gak ada dosa, 100 kali sehari semalam. Kita berapa? Selesai sholat cuma 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa salahnya kita duduk sejenak? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi'amatika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz ngomongnya terlalu cepat, kami nggak cepat nulis, nggak sempat. Nggak usah ditulis. Terus gimana nyarinya? Ambil handphone, tulis Sayyidul Istighfar, langsung muncul, print, cetak. Mana tempat yang paling sering dilihat? Tempel di dapur, tempel sambil masak. Allahumma anta rabbina anta pagi lihat, siang lihat, malam lihat. Masak 10 hari nggak ingat-ingat, 1 hari 3 kali lihat sambil masak. Allahumma anta rabbina anta masa 10 hari nggak ingat-ingat, udah 11 hari nggak ingat juga Pak Ustaz. Ambil pot, bakar, masukkan ke kopi, minum, insya Allah TBC. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Dalam hati, ampunkan aku ya Allah atas segala dosa-dosaku, segala maksiatku, segala perbuatanku. Tapi kalau ngaku buat dosa,
jangan dijaharkan kalau kebetulan doanya di masjid, di surau, di langgar, di musola pas ada orang banyak. Khawatirnya kita pas lagi berdoa di samping Kapolres. Ya Allah, kemarin aku buat dosa lagi mabuk sakau. Di mana? Bapak siapa? BNN. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu alasannya mengapa Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kepada Rabbmu tadarru'an, dengan rasa rendah diri, minta mohon kepada Allah. Minta kepada Allah itu tadarru', rendah hati. Ini sekarang banyak orang berdoa dengan bukan rendah hati, bukan tadarru', dengan angkuh dan sombong. Ya Allah, kabulkan. Kalau enggak, awas. Ini berdoa apa ngancam? Kelihatannya drone sudah masuk lapangan. Kita minta sama Allah itu bawa proposal yang kita mintakan kepada Allah. Kalau engkau setujui sama keinginanku dengan terkabulnya, berarti engkau menginginkan aku bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Begitu kalau lupa saya. Kalau nggak sesuai antara keinginan kita dengan keinginan Allah, berarti kita mesti bersabar. Innallaha ma'as. Ini sekarang banyak orang berdoa sama Allah ini bukan menganggap bawa proposal mohon, memaksa Allah. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apa ini? Kita minta ampun kepada Allah. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Apa yang mau kita sombongkan? Malaikat uli ajni'atin, bersayap, matna, 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk utuh selama di dunia, tapi ketika Isra dan Mi'raj dia melihat. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ketika berada di Sidratul Muntaha, dia melihat bentuk malaikat secara utuh. Kenapa? Karena kalau sayapnya diletakkan satu di barat, satu di timur, penuh dunia ini. Dunia terlalu kecil untuk malaikat. Jadi bagi yang ngaku-ngaku melihat malaikat, mana malaikat? Mana malaikat? Malaikat itu sebenarnya udah lama mau nyentil, kata malaikat. Seandainya Allah tidak Rahman, tidak Rahim, tidak sayang dengan kita, sudah lama kita ini satu teriakan malaikat tercabut nyawa kita semua. Tapi karena Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kalau Allah di awal kalimat Quran itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Jabbar, dengan nama Allah yang maha kuasa, maha perkasa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha menghukum. Begitu ada yang nyuri, langsung putus tangannya. Begitu ada yang ngintip, langsung hilang bola matanya. Begitu ada yang berzina. Bayangkan, kenapa Allah tidak hilangkan tangan? Kenapa Allah tidak hilangkan mata? Allah tidak ingin kita takut, Allah kita ingin sadar. Alhamdulillah, sebelum azab itu datang, kita sadar, maka kita mengakui segala dosa-dosa kita kepada Allah. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad dapat taubat nasuha. Ustaz, ya, apa ciri taubat nasuha itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Buka tafsir Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam pembahasan masalah Lailatul Qadar. Di mukaddimah dikatakan Allah merahasiakan Lailatul Qadar supaya kita tetap bersemangat mencarinya di malam-malam Ramadan. Allah merahasiakan haji mabrur supaya kita tetap cemas dan tetap ingin mendapatkan haji mabrur. Allah merahasiakan salat wusta supaya kita tetap berusaha salat khusyuk mencari dapat salat wusta. Dan Allah merahasiakan taubat nasuha supaya kita senantiasa merasa rendah hina, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, supaya kita lebih baik merasa penghuni neraka daripada sudah merasa penghuni surga.
Itu Ustaz Abdul Somad ceramah tuh pede sekali, seakan-akan dia sudah panitia hari kiamat. Itu perasaan lo kali. Ustaz Abdul Somad kan Ustaz kan ceramah, tabligh akbar kemana-mana, pahalanya kan sudah banyak. Saya selalu curiga dalam hati saya, jangan-jangan pahala ceramah ini sudah hilang, jangan-jangan tausiah ini sudah melayang, jangan-jangan khutbah ini sudah terbang, pahalanya diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi Allah Maha Kasih dan Sayang. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, bukan karena tausiahnya, bukan karena khutbahnya, tapi masuk surga karena ada pemuda-pemuda insaf dalam Asy-Syabab yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam saat dia berdoa, mengenang dosa-dosanya, meneleh air matanya, setelah dia doakan dirinya, ayahnya, ibunya, dia pejamkan matanya, terbayang wajah Abdul Somad, lalu ujung lidahnya berkata, ampunkan dosa Abdul Somad ya Allah. Itulah doa yang paling tulus kepada Allah, menembus pintu langit. Sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu doakan saja. Kira-kira sahabat-sahabat jamaah mau mendoakan Ustaz Abdul Somad? Janji? Alhamdulillah, tenang rasanya, jangan ada dusta di antara kita. Setelah beristighfar, orang yang lebih mendahulukan istighfar daripada menyesal, kal mustahzi, seperti orang yang mengolok-olok, mengejek-ejek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenyataan sekarang. Lewat orang besar pakai baju kecil, orang kecil pakai baju besar. Astagfirullah. Mengolok, mengejek Allah. Jadi yang mana lebih dahulu? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam. Bro, ayo mabuk yuk. Aku sudah menyesal. Ayo pesta narkoba yuk. Aku sudah menyesal. Ayo kita buat macam-macam sakau. Aku sudah menyesal. Aku yang bayar. Oke. Ini bukan menyesal karena nggak mau bayar sendiri. Menyesal maknanya ada uang, ada kesempatan, badan sehat, tapi menyesal dalam hati, menetes air mata. Ainani, ada dua mata, la yamassuhuman nar, dua mata tidak akan tersentuh api neraka. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di tengah malam karena menyesal atas segala perbuatan maksiat kepada Allah. Ainun ta'rusu fi sabilillah, mata yang menangis berjaga di tengah malam. Saudara kita, inilah yang selamat dari azab Allah. Mudah-mudahan mata kita termasuk yang selamat dari api neraka, insyaallah. Tapi kami nggak bisa ke Makkah, Pak Ustaz, kami nggak kaya, kami nggak punya uang, kami nggak bisa menangis di samping Ka'bah. Siapa yang bilang nangis mesti di samping Ka'bah? Banyak juga yang nangis di samping Ka'bah itu bukan karena menyesal. Ya Allah. Begitu selesai, senyum lagi. Kita pun heran. Kamu tadi nangis kenapa? Rupanya streaming. Kamera udah menyala. Nangis di samping Ka'bah, di Multazam, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Allah. Kamu nangis kenapa? Kakiku diinjak Afrika. Maka menangis yang paling tulus di tengah malam saat bersujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Kapan kita dekat dengan Allah? Apakah di Raudhah? Apakah di Ka'bah? Bagaimana dengan saudara kita yang tidak mampu berangkat ke sana? Allah Maha Adil. Orang paling dekat dengan Allah dalam Sahih Muslim, wa huwa sajid, pada saat dia bersujud, disitulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlama-lama bersujud. Kapan kita berlama bersujud? Saat sholat sendirian. Ini sekarang banyak orang kalau dia sholat menjadi imam, sujudnya lama sekali. Tapi kalau sholat sendirian seperti stempel kantor pos. Di saat sujud itu kita berlama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau bisa bahasa Arab boleh dilafazkan, ya Allah ighfir dhunubi, ampunkan dosaku, dhunubi mithlu a'dadir rimali, dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih lautan. Tapi kalau nggak bisa bahasa Arab, di dalam hati saja, karena kalau kita berbahasa selain dari bahasa Arab maka batallah sholat kita. Ya Allah, dosaku batal,
maka kita mintakan ampun kepada Allah. Setelah kita mintakan ampun kepada Allah, jangan lupa mintakan ampun saudara kita. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, pendiri mazhab yang keempat? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya, bukan di luar salat, bukan setelah salat. Da'autu lisyafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Saya tidak minta adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari syabab, pemuda insaf, saya tidak minta doakan saya 40 tahun. Doakan saya sekali pun jadilah. Doanya tidak usah banyak-banyak. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Kuat juga aminnya. Saya Ustaz Somad mau nambah doa bikin untuk Ustaz. Satu husnul khatimah, satu lagi boleh? Boleh. Apa? Ya Allah, tolong tambahkan berat badan Ustaz Somad sedikit. Itu namanya bonus. Saya ini bukan nggak berusaha untuk kelihatan lebih gemuk supaya lebih berwibawa. Sudah berusaha. Saya sudah nanya, dokter pun udah ngasih tahu, Ustadz minum. Masya Allah, tabarakallah. Di antara yang menyebabkan dosa kita diampunkan Allah, menyesal. Setelah menyesal, istighfar. Setelah istighfar, al-itmaru alla yahuda ilaihi abadan. Nekat kuat untuk tidak kembali kepada dosa selamanya. Bertekad supaya kita mati dalam keadaan la ilaha. Tapi jangan lupa, bukan hanya sekedar 3. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatus sirri, shadaqah tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka Allah. Kama yutfi'ul ma'u an-nara, sebagaimana air memadamkan api bergelora dipadamkan oleh air, begitulah dosa-dosa kita yang lalu pada mati karena keutamaan sedekah. Ada yang bilang saya dengar somat sedekah. Maka kalau kita lihat ada saudara kita yang bersedekah, sesungguhnya itu adalah mengampunkan segala silap salah dan dosa-dosanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya saya kalau sudah cerita sedekah itu panitia langsung datang bawa kresek, bawa kotak. Tapi di pesantren Aman Baru Palenggian Sampang, di sini beda. Nggak ada kotak, nggak ada kresek. Kenapa? Langsung transfer banking ke nomor rekening berikut. Ternyata saya 3 di belakang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang ada kresek, yang ada sajadah, yang ada sorban, yang ada kain, bawa semua ke belakang, masukkan. Ini semua adalah salah satu cara menghapuskan segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuaikan dulu berapa banyak buat dosa. Dulu waktu pakai narkoba berapa keluar, waktu mabuk berapa keluar, waktu pacaran berzina berapa keluar. Pas minta ampun dosa 2000. Enggak sesuai antara buat dosa dengan minta ampun kepada Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa faqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Antal habib turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali
tahami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi ibu-ibu yang lupa bawa uang, silakan diisi ke dalam kotak kresek itu cincin, gelang, rantai, anting, gigi emas, masukkan. Saya serius. Ibu punya cincin, punya gelang, punya rantai, punya anting, punya emas, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher. Kira-kira kalau meninggal malam ini, itu emasnya siapa yang ngambil? Suami. Kira-kira yang ngambil emas itu siapa? Suami. Untuk apa? Enggak boleh suuzon. Mereka akan buat kebun, tanam padi, tanam tembakau. Setelah duitnya banyak baru astagfirullah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan pagi, makan siang, makan malam, sarapan enak semuanya. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, yang dimakan dari pagi sampai malam ini busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau masukkan ke dalam kotak, itulah yang akan kekal abadi untuk bekal hari esok menghadap Allah Subhanahu. Makan pagi, makan siang, makan malam 2,5 ons, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Saya walaupun kurus begini sudah membusukkan beras 4 ton 700 kilo. Umur sekarang 27 tahun. Umur 47 tahun, 1 tahun 100 kilo, 47 tahun 4 ton 700 kilo. Jadi sampah. Kalau kotoran kambing, kotoran sapi diambil, disiramkan ke tembakau, disiramkan ke padi, disiramkan ke pohon, itu menghijau. Tapi kalau yang 4 ton 700 kilo tadi disiramkan, mati langsung. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, punya baju sampai 3 lemari, bajunya banyak, sekaya-kaya orang bajunya cuma 3 lapis, 1 lapis di dalam singlet, 1 lapis, 3 lapis paling kaya. Sekaya-kaya orang cuma 3 lapis. Kalau ada orang bajunya 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah yang kekal abadi mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yasma'ul mayyita salasu, yang mengiringi mayat itu enggak banyak. Ustaz Abdul Somad kalau meninggal yang mengiringi bukan selama ini, cuman 3. Tolong foto yang tadi jangan di-share dulu. Kalau mau di-share setelah pilkada, khawatir salah pakai. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat 3. Yang pertama, malu, hartanya. Mobilnya ikut ngiring, mobilnya ikut ke pelataran, tapi cuman pelataran parkir. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Saya kebetulan belum pernah menghadiri pemakaman di Pulau Madura. Ada orang Madura yang meninggal bawa mobil? Belum ada. Mobilnya tinggal 2-3 hari, mereka cuma nangis. Paling hari pertama, hari kedua, ketiga mereka mulai bawa STNK BPKB ke kantor Samsat, mau ganti nama. Kenapa? Karena Pak polisi nggak mau nangkap almarhum. Yang kedua yang mengiring ahluhu, istri, anak, mantu, kawan, sahabat, semuanya mengiring sampai ke pelataran. Sebetulnya perempuan tidak boleh, makruh, tapi karena tidak bisa dilarang ikut juga nangis di tempat pemakaman. Oh my darling, ada ustadz di situ yang ngelarang, bu jangan ya, jangan ikut ke dalam ya, jangan ya. Saya yang hadir di situ, saya ngeliat aja. Kenapa Ustaz nggak ngelarang? Ya, dia memang bersandiwara aja.
Coba nanti kalau ada yang meninggal mau masuk ke dalam, nggak usah dilarang, suruh aja, iya masuk. Nggak ada. Mohon maaf ya Bu, nanti kalau saya bertanya Ibu jangan sakit hati ya, jangan tersinggung ya. Kalau Bapak meninggal Ibu mau ikut? Jelas. Ahluhu nggak mau ke dalam, harta tinggal, keluarga tinggal. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuman satu. Siapa? Itulah yang berada dalam kotak-kotak sedekah tadi. Itulah yang kekal abadi. Begitu diambil oleh malaikat, kelihatan Patimura bawa golok 1000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jamaah yang hadir ini rata-rata tabungannya minimal paling dikit 100 juta. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Amin. Tiba-tiba ditransferkan ke rekening yayasan Taman Baru Balenggian Sampang, nomor rekening ditransferkan, rencana nolnya 5, kalau 5 nolnya 100.000, tiba-tiba salah pencet, nangis. Bos ditanya, kamu nangis kenapa? Karena dosa banyak, salah pencet. Yang tertransfer terkirimkan 1 juta, yang tinggal di rekening 99 juta. Takdir berkata lain, idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiba-tiba rupanya malam itu nafas yang terakhir. Nafas kita ini kan cuma 2. Nafas yang pertama tarik, nafas yang kedua hembus. Rupanya itulah hembusan yang terakhir, dan nggak bisa ditarik lagi, mati. Kalau mati malam ini setelah mentransfer 1 juta ke pesantren Taman Baru, ke besok pagi, yang dibawa mati yang 100 juta atau yang 1 juta? Yang 1 juta itulah yang kau bawa mati. Yang 100 juta tinggal diambil oleh ahli waris, habis diambil mereka. Itu kalau 100 juta. Kalau 10 miliar mereka berbagi. Istri dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak kamu dapat 1/4. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Kalau tidak ada anak mereka dapat 1/4. 1/4 guys. 10 miliar 2,5 miliar. Kalau 2,5 miliar di tangan, 4 bulan 10 hari masa kosong. Setelah itu datang brownies, berondong manis. Sore-sore mereka jalan pakai moge. Berapa sih harga moge? 500 juta. Masih ada 2 miliar. Sore-sore mereka jalan, bunyi knalpotnya tahu? Beb 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 beb. Kecepatan kilometer cuman 30 km per jam, tapi pegangannya 120. Brownies nanya, mana sih makam kubur suamimu yang lama dulu? Tangan nggak bisa nunjuk, mohon maaf. Terus nunjuknya pakai apa? Itu sana. Allah, jangan gara-gara ini hubungan kalian jadi rusak malam ini, saudara. Tolong Kiai, walaupun Ustaz Abdul Somad itu satu alma mater, satu alumni Al-Azhar, jangan undang lagi ke pesantren Taman Baru karena dia merusak kemesraan kalian. Saya tidak ingin merusak hubungan kalian. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita semua akan orang kaya, orang miskin lebih cepat, pejabat
zaman dulu sebelum respon. Ustaz, jangan buat apalah salah kalian waktu saya tanya dari pura-pura nggak jawab. Ustaz, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita semuanya akan menghadap Allah, dosa-dosa itu datang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi kebaikan yang dimasukkan ke kotak malam ini akan datang. Betapa malunya kita berbaris dengan kawan-kawan diperlihatkan sebesar biji sawi. Kita seperti menonton layar tentang sedekah-sedekah yang kita kirimkan. Datang teman sebelah 1 miliar, datang teman sebelah 100 juta, pas giliran kita 2.000. Terus teman kita nanya, kau masuk surga karena 2.000? Berarti dekat WC. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan berkecil hati. Walaupun kotaknya nggak jalan lagi, transfer tetap berjalan. Hubungi nomor kotak berikut ini. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisakah kita membayar pengacara untuk menolong kita? Hari ini kita banyak uang, bayar, selesai perkara. Tapi nanti sampai masanya lidah lagi tak bergerak. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu yaksimun. Mulut terkunci tak dapat berbicara. Kenapa mulut tidak berbicara? Karena mulutnya yang paling pandai berbicara. Lidah tak bertulang, berkata sesuka hatinya, malang melintang di alam maya. Mulut terkunci, tangan akan berbicara. Inilah tangan yang dulu memasukkan listrik. Waktu kau jadi ketua kepala PLN, apa yang kau lakukan? Memasukkan listrik kemana? Ke tempat maksiat, neraka jahanam. Waktu kau dulu punya jabatan, apa yang kau lakukan? Membuat jalan. Jalan kemana? Ke pesantren, tempat Ustaz Abdul Somad tausiah, sehingga perjalanan mulus. Surga tempatnya. Ustaz ini sudah nyebut tentang jalan ini 3 kali nih Pak Ustaz. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Kita nggak ada sebut nama orang supaya orang yang punya kebaikan tetap bersemangat berbuat baik. Kenapa? Karena sampai masanya nanti yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan kita. Tapi ada orang ketika bukunya diberikan, apa yang terjadi? Dia pun heran dengan buku catatannya. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buka sampul pertama dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, footnote dosa, kata pengantar dosa, penutup dosa, dosa. Siapa namamu? Lapendos, lelaki penuh dosa. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah syabab, pemuda insaf, kalian sempat mengenal kiai, kalian dekat dengan pondok pesantren Taman Baru, sehingga belum malaikat maut datang kalian sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, setan belum pensiun. Apa kata setan? La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, depan, belakang, kanan, kiri. Setan akan datang. Saya ingat betul nasihat almarhumah ibu saya, kau mesti banyak doa, kau mesti banyak zikir, kau mesti banyak mohon doa pada kiai, alim, ulama dan habaib. Kenapa mak? Karena setan akan senantiasa datang. Tapi aku ustaz mak, setannya ustaz bilang. Tapi aku tamat Mesir mak, setannya lulusan Fir'aun. Jangan sangka kalau kita sudah bertobat, sebelum kita sholat setan berkata jangan tobat, mati masih lama. Setelah kita tobat, apa kata setan? Kau penghuni surga, yang lain masuk neraka.